Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lula Fadila, program studi PGMI Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi pelajaran matematika, yaitu bilangan. Sebelum kita membahas materinya lebih mendalam, saya cek dulu untuk kehadiran siswa dan kerapian siswa terlebih dahulu ya. Oke, dilihat dari sekilas kelihatannya kehadiran siswa dan kerapian siswa itu sudah cukup baik. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran materi pada kali ini, pertama-tama kita akan mempermainkan sebuah kartu bilangan yang akan dibantu oleh siswa dari adik-adik, yaitu Andika Royasa. Pertama kita akan mengocok terlebih dahulu kartu bilangan tersebut. Nah, stop. Lalu buka satu persatu dari kartu bilangan tersebut dan urutkan dari bilangan terkecil sampai terbesar. Setelah diurutkan, Ibu pilih 5 dari kartu bilangan tersebut, yaitu nomor 4, 9, 12, 1, dan 15. Nah, dari kartu-kartu yang enggak dipilih, maka Ibu simpan. Nah, dari kelima kartu ini yang Ibu pilih, urutkan dari nilai terkecil hingga terbesar di papan tulis. Menggunakan kartu yang sudah Ibu sediakan. Nah, dari 5 kartu tersebut, yang tadi udah dipilih.
Oke. Sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran bilangan pada kali ini. Apakah kalian tahu garis bilangan itu seperti apa sih? Saya, Bu. Garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Pada garis bilangan, kita dapat mengetahui urutan letak bilangan. Nah, tepat sekali. Ibu sedikit menambahkan ya, garis bilangan merupakan sebuah garis di mana pada garis tersebut diletakkan bilangan-bilangan secara berurutan, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya, seperti pada permainan yang tadi. Maka dari itu, jadi kalian harus mengetahui terlebih dahulu cara membilangkan secara berurutan. Apa aja sih yang aturan-aturan dalam membuat garis bilangan tersebut? Aturan dari membuat garis bilangan tersebut itu jadi kalian harus membuat garisnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara seperti ini. Garis. Nah, lambang bilangan ditulis secara berurutan. Selain lambang bilangan ditulis secara berurutan, pertama-tama kita atur jarak antar titik satu ke titik yang lainnya secara dengan jarak yang sama. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Nah, jadi jarak antar titik satu ke titik yang lainnya itu sama, yaitu misalnya titik 1 dan 2 itu jaraknya sekitar 1 cm. Nah, terus lalu kita membuat huruf bilangannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika melakukan urutan bilangannya, maka dimulai dulu dari sebelah kiri. 0, 1, 2, 3, 4, 3. Nah, ini adalah urutan dimulai dari yang terkecil dahulu menuju ke yang terbesar. Letaknya tadi ditulis dari sisi kiri, betul. Urutannya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Jadi ini adalah namanya garis bilangan. Jadi ada 3 bilangan yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah 1. Menentukan posisi bilangan pada garis bilangan. 2. Menaksir yang letaknya telah ditentukan, menaksir bilangan yang letaknya telah ditentukan. 3. Menentukan pola pada barisan bilangan. Contoh yang pertama yaitu menentukan posisi bilangan pada garis bilangan. Jadi contohnya seperti ini. Ini kan sudah dibuat garis bilangan. Jadi menentukan posisi bilangan pada garis bilangan yaitu misal ada contoh menentukan menentukan bilangan 7 dan 8. Jadi seperti ini. 7 dan 8. Itu contoh yang pertama. Menentukan garis bilangan 7 dan 8. Jadi seperti ini. Terus contoh yang kedua yaitu menentukan garis bilangan 2.
Nah, terus yang ketiga, menentukan garis bilangan 10 dan 11. 10 dan 11. Nah, ini adalah contoh dari menentukan posisi bilangan pada garis bilangan. Contohnya seperti ini, example. Membuat garisnya terlebih dahulu. 2 4 6 8 10. Nah, jadi di sini kan ada sebuah kotakan. Jadi kita itu harus melengkapi kotakan bilangan yang ada di sini. Jadi kita harus mengerjakan terlebih dahulu sesudah angka 2 itu angka berapa, atau sebelum adanya angka 4 itu harus ada angka berapa. Jadi seperti ini. Ini kan ada 2. Ini kan ada bilangan 2. Terus di kotakan ini kita harus menulis bilangan 3. Tulis sekali ya. Dan setelah kita menulis bilangan 3, di sini kan ada bilangan 4. Lalu kita menulis bilangan berapa? Bilangan 5. Dan seterusnya seperti itu. Jadi dihitungnya itu secara berurutan. Nah, misal kita buat terlebih dahulu garis bilangannya, yaitu ya, misalnya di sini bilangan 4 dan 5. Jadi kita menentukannya itu dari sebelah kiri terlebih dahulu. Misal kalau kita disuruh mencari sebelah kiri, jadi kita harus menulisnya dari sebelah kiri huruf yang ini, huruf 4. Jika kiri, maka bilangannya itu semakin mengecil. Jadi bilangannya diisi dengan bilangan 3, 2, 1. Jika bilangannya disuruh mengisi ke arah kanan, maka bilangan di sini kan bilangannya 5. Angka bilangannya 5. Maka jika ke arah kanan harus lebih besar dari angka 5 ini. Jadi di sini bilangannya itu 6, 7. Gitu. Kuncinya yaitu tadi, kalian harus tahu tentang besar kecilnya huruf bilangan. Jika membuatnya harus dari ke arah kiri, maka bilangannya mengecil. Tapi jika kita menulisnya dari harus mengarah ke arah kanan, maka semakin membesar angka bilangannya. Jadi seperti itu adik-adik semua. Terus angka yang selanjutnya yaitu adalah menentukan pola pada baris bilangan. Yang pertama,
Kita membuat terlebih dahulu tentang garis bilangannya. Kita membuat 6 bilangan. Dengan jarak yang sama. Tetapi di sini kita menulis bilangannya itu dengan urutan terkecil dan terbesar dengan selisih 2. Jadi seperti ini, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Pada garis bilangan di atas terdapat urutan bilangan. Nah, selisih antara dua bilangan berurutan selalu sama, yaitu 2. 1, 2, 3, 4, 5. Selisihnya 2. Antara bilangan 1 ke bilangan yang lainnya itu selisihnya 2. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Jika kita urutkan, maka dapat membentuk barisan bilangan. Barisan bilangannya itu dimulai dari angka 1. Ini barisan bilangan. Barisan bilangan dimulai dari angka 1. Nah, kalau selisih antara dua bilangan adalah nomor 3. Ini selisihnya. Selisih dari bilangan. Dan terus, maka pola barisan bilangannya adalah bilangan meloncat 2, yaitu dimulai dari angka 1. Nah, jadi gitu anak-anak tentang menentukan pola pada barisan bilangan atau barisan dari bentuk geometri. Selisihnya yaitu 2 dan dimulai dari garis bilangan angka 1. Oh ya anak-anak, jadi bilangan ini yang merupakan bagian dari barisan bilangan disebutnya itu suku dalam menentukan pola, yaitu disebutnya suku. Suku itu terdiri dari 6 suku, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Maka bilangan pada suku ke-6 adalah 11. Ini teman-teman. Maka bilangan pada suku ke-6 adalah 11. Jadi gitu teman-teman, adik-adik semua. Baik adik-adik, berhubung waktunya sudah habis dan bel juga sudah berbunyi, maka pembelajaran matematika tentang bilangan pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan saja. Kesimpulannya, materi pembelajaran kali ini yaitu menentukan atau menaksir posisi bilangan, baik yang letaknya belum ditentukan maupun sudah ditentukan, baik dari segi pola pada barisan bilangannya. Oke, baik yang adik-adik yang belum mengerti atau kurang jelas tentang pembelajaran materi kali ini yang Ibu ajarkan, bisa komen di bawah ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.